Batam TV, Jembatan Hati. Sedang terjadi dan akan terus terjadi. Ya, selamat malam pemirsa setia New Life. Kita berjumpa lagi di acara yang sangat luar biasa, New Life. Gimana kabar pemirsa pada malam hari ini? Kami selalu yakin dan percaya kita selalu dalam keadaan yang luar biasa, dahsyat dan selalu mantap sebagaimana siaran New Life pada malam hari ini. Ya, ataupun pemirsa pada malam hari ini sedang memiliki permasalahan yang lagi galau ataupun yang sedang mengalami putus asa. Nah, bukan secara kebetulan juga pemirsa menyaksikan siaran ini, pemirsa bisa curhat ke kami, bisa bertanya ke narasumber kami pada malam hari ini dengan mengirimkan SMS di 0819 081 77 771. Ya, atau mungkin pada malam hari ini Anda memiliki masalah pekerjaan, kesehatan, rumah tangga, atau masalah apapun yang Anda rasa tidak ada jalan keluarnya, bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran ini, Anda bisa langsung curhat kepada kami dengan mengirimkan SMS di 0819 081 77 771. Ya, selama kami siaran kami hanya menerima layanan SMS, jadi pemirsa jangan ragu-ragu bercerita ke narasumber kami di malam hari ini di 0819 081 77 771. Ya, malam hari ini New Life mengangkat tema tujuan hidup. Nah, apakah pemirsa mungkin saat ini mengalami kebingungan selama hidup, rasanya hidupnya hanya mutar saja tanpa mengerti tujuan hidup? Ya, seperti roda kadang naik, kadang turun ya, gitu ataupun ya. seperti pepatah, nah hidup itu mengalir saja lah. Jadi mengalir, apakah juga memiliki tujuan hidup? Nah, kita sapa langsung narasumber kita yang sudah hadir pada malam hari ini. Kita akan membahas tuntas soal tujuan hidup. Ya, selamat malam Ibu Dita. Selamat malam semuanya. Malam. Pertama selamat malam untuk pemirsa setia New Life dimanapun Anda berada. Selamat malam Pak Bagus. Selamat malam. Selamat malam. Ya, selamat malam pemirsa. Ya, gimana kabarnya? Tentu saja luar biasa, dahsyat dan mantap. Ya, kenapa mengangkat tema ini tujuan hidup? Ya, banyak sekali orang ketika ditanya ya, kira-kira apa sih tujuan hidupmu? Ada yang menjawab tujuan hidup saya pokoknya mau menikah. Terus sudah menikah mau ngapain? Habis itu bingung, nggak tahu mau ngapain gitu ya. Pokoknya ya udah, seolah-olah menikah itu adalah akhir dari tujuan hidupnya. Atau ada juga yang mengatakan bahwa oh saya ingin kaya raya, itulah tujuan hidup saya gitu. Lalu apakah benar kaya raya dan atau menikah itu merupakan tujuan hidup? Ternyata ada banyak juga orang ketika sesudah menikah, habis itu mereka tidak merasa bahagia, akhirnya mereka bingung juga gitu apa yang harus mereka lakukan terhadap hidupnya. Demikian juga halnya ada orang yang ternyata sudah kaya raya, tetapi ketika mereka dalam keadaan yang kaya raya, mereka justru bingung. Dan bahkan tidak sedikit orang kaya yang pada akhirnya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Kan sangat ironis sekali ya kalau dipikir-pikir. Orang berpikir bahwa kekayaan itu adalah tujuan dari kehidupannya, tetapi anehnya begitu orang sudah mencapai kekayaan itu sendiri, ternyata sampai di sana malah dia linglung gitu. Jadi kan ternyata kekayaan itu juga bukan tujuan dari kehidupan. Nah, apabila kita berbicara tentang kehidupan tanpa tujuan, tadi sedikit sudah dijelaskan ya sama Anne dan sama Hengki bahwa itu seperti seolah-olah seperti roda gitu ya, kadang mungkin di bawah, kadang mungkin di atas gitu ya. Dan seperti mungkin seekor hamster kalau kita pernah lihat gitu ya, di dalam kandang yang bermain-main di dalam bolanya, di dalam lingkaran rodanya itu, yang tidak pernah berhenti seolah-olah, tetapi nggak tahu mau kemana gitu. Yang terjadi adalah energinya habis, tenaganya habis, waktunya habis, tapi nggak sampai kemana-mana gitu. Jadi tidak mendapatkan pencapaian apapun di dalam kehidupannya. Nah, sangat disayangkan karena begitu banyak energi yang ternyata di dunia ini sudah terkuras habis untuk hal-hal yang ternyata sia-sia. Nah, makanya pada malam hari ini kita mau bahas nih secara lebih dalam apakah tujuan hidup itu sendiri. Kami masih menunggu SMS-nya, pemirsa bisa bertanya apapun permasalahan yang sedang Anda hadapi pada malam hari ini dengan mengirimkan SMS di 0819 081 77 771.
Ya, nah buat Pak Bagus, apakah tujuan hidup itu penting atau tidak sih Pak? Soalnya kan kalau misalnya kadang kita bertanya sama orang lain, apa sih tujuan hidupmu? Banyak juga yang berkata, saya nggak tahu tujuan hidup saya apa. Jadi seberapa penting sih tujuan hidup itu? Ya, tujuan hidup itu penting supaya hidup kita itu menjadi berarti ya. Ya. Apapun tujuan hidup yang melekat dalam diri kita masing-masing tentu mungkin berbeda-beda ya. Tapi dengan adanya tujuan, bahkan yang paling sederhana, kalau setiap kita bangun pagi, kalau kita nggak punya tujuan mungkin ya kita pengennya tidur lagi kan. Ya. Jadi kita merasa hidup kita sia-sia gitu. Ya, ada seorang yang bunuh diri, ya berusaha bunuh diri, dan setelah ditanya bukan karena dia merasa tidak disayang oleh keluarganya atau keluarganya menyiksa dia atau apa masalah yang berat, tapi ternyata hanya karena dia nggak tahu apa yang harus dia lakukan di dalam hidup itu. Nah, sehingga bisa dibayangkan ya kalau kita nggak punya tujuan hidup, seperti tadi ada yang berusaha mengakhiri hidupnya. Nah, kemudian dia ke psikiater dan kemudian ternyata penyebabnya adalah karena dia nggak punya tujuan hidup. Maka kita melihat betapa pentingnya ya punya sebuah tujuan hidup. Ya. Nah, berkaitan dengan itu, kalau kita melihat kota Batam ini kan banyak orang berdatangan di sini dengan tujuan mencari nafkah, mencari pekerjaan supaya bisa menabung dan lain sebagainya. Tapi setelah datang sini ternyata mereka tidak mendapatkan apa yang mereka inginkan. Nah, kalau kita lihat juga karena orang pengangguran juga kejahatan semakin meningkat kan. Nah, mungkin pandangan Ibu gimana? Mungkin menyikapi hal seperti ini. Orang rasanya di Batam, oh enak, di sana enak-enak. Akhirnya bagi datang ke sini akhirnya justru tidak mendapatkan apa-apa gitu kan. Ini kalau kita melihat kota di Batam itu kan seperti itu sendiri. Iya, memang banyak orang menyangka bahwa tujuan hidupnya adalah bekerja sebagai salah satu dari tujuan hidupnya. Memang benar bahwa manusia diciptakan oleh Tuhan untuk bekerja. Akan tetapi sebenarnya masalah bekerjanya di bidang apa, itu sebenarnya masing-masing orang punya karakteristik dan keunikan masing-masing. Jadi sebenarnya tidak semua orang itu harus secara seragam ditempatkan di dalam lingkungan pekerjaan yang sama. Itu sebenarnya kondisinya tidak benar seperti itu. Kenapa? Karena masing-masing orang itu sebenarnya ketika diteliti, masing-masing orang itu memiliki keunikan, ketertarikan, dan talenta atau keahlian di bidangnya masing-masing. Dan begitu banyak bidang sebenarnya yang beraneka ragam yang dikuasai oleh seseorang gitu ya. Jadi dalam sebuah penelitian itu dibuktikan bahwa dalam satu kehidupan manusia, dalam seorang manusia itu ditemukan sekitar paling tidak ada 200 keahlian. Jadi bayangkan dalam satu orang ini seperti saya misalnya, ini sebenarnya ada 200 keahlian yang saya miliki. Nah, sementara saya sendiri nggak sadar, seringkali saya nggak tahu. Bahkan saya mungkin kalau ngelihat mungkin hitungan jari saya aja mungkin nggak selesai gitu ya kalau saya melihat keahlian saya. Padahal sebenarnya Tuhan sudah menciptakan manusia dengan begitu uniknya, begitu spesialnya dan begitu luar biasanya, dengan keunikan-keunikan yang begitu banyak dan kecakapan-kecakapan juga yang begitu banyak gitu. Jadi sebenarnya amat disayangkan kalau kita tidak menyadari apa yang menjadi keahlian kita atau apa yang menjadi talenta kita atau yang menjadi tujuan kenapa kita harus diciptakan. Nah, jadi baik memiliki tujuan untuk datang ke sebuah kota, misalnya ke kota Batam untuk bekerja misalnya, itu adalah tujuan yang baik dan yang mulia. Tetapi jangan sampai kemudian apabila nanti pada saat sudah sampai di Batam kemudian ternyata tidak berhasil gitu ya untuk mendapatkan pekerjaan seperti yang diinginkan, jangan pernah kecil hati gitu, karena jangan pernah merasa bahwa ketika kita tidak berhasil melamar pekerjaan di sebuah perusahaan itu adalah akhir dari segala-galanya. Tidak. Kenapa? Karena mana tahu Tuhan sudah menyediakan hal-hal yang lebih baik untuk yang kita lakukan gitu ya. Jadi sebenarnya begitu banyak hal yang kita bisa lakukan dan tidak mesti kita mencari pekerjaan harus selalu judulnya di perusahaan, tidak mesti seperti itu. Bisa jadi juga kita ini nantinya justru bisa menjadi pencipta-pencipta lapangan pekerjaan gitu ya, yang tidak harus
mencari pekerjaan untuk dari satu perusahaan ke perusahaan yang lain misalnya, tetapi kita bisa mulai melihat dari hal-hal apa yang paling suka kita lakukan, hal-hal apa yang kita senang melakukannya sekalipun kita tidak dibayar. Waktu kita melakukan itu, kita rela melakukannya sekalipun tanpa kita dibayar. Nah, dari situ sebenarnya bisa menunjukkan apa sih tujuan yang seharusnya kita lakukan. Setiap manusia selalu punya tujuan di dalam kehidupannya, seperti itu. Ya, kami masih tunggu SMS-nya dari pemirsa. Ya. Bagi pemirsa yang memiliki masalah apapun di dalam kehidupan Anda, bukan secara kebetulan Anda menyaksikan siaran ini, karena kami percaya bahwa setiap masalah ada jalan keluarnya. Anda bisa SMS kepada kami di 0819 081777771. Mungkin kita SMS yang sudah masuk pada malam hari ini dari 771. Pusing, aku harus menanggung kesalahan yang tidak kuperbuat. Rasanya sudah nggak kuat lagi menanggung masalah hidup ini. Apakah Tuhan memang benar-benar ada? Iya. Jadi penanya tadi menanyakan mengenai masalah ya. Ya, selama kita hidup ya, dalam beberapa kesempatan sebelumnya, siaran sebelumnya kan, selama kita hidup selalu pasti ada masalah ya. Tapi bagaimana, karena kita diciptakan untuk menang ya, kita kan menjadi pemenang, kita bisa berkuasa kan, waktu yang siarannya pada waktu yang lalu. Maka kalau kita bisa mengatasi setiap masalah, maka kita menjadi seorang pemenang. Dan kita seringkali memang kalau merasa bahwa masalah itu menguasai diri kita, maka kita bertanya, Tuhan di mana? Kita sering bertanya begitu ya. Padahal sebetulnya kalau kita tidak membiarkan masalah itu menguasai diri kita, maka kita akan bisa tetap berjalan. Dan kalau kita boleh menghadapi masalah-masalah berikutnya, maka kita akan bisa dengan mudah berkata bahwa saya punya masalah, tapi saya punya Tuhan yang jauh lebih besar, yang jauh lebih hebat dari masalah yang saya hadapi ya. Memang kedengarannya mengatakannya mudah ya, kedengarannya mengatakannya mudah, tapi kalau kita tidak bisa mengatakan itu ya, maka kita tidak akan sulit untuk kita bisa melalui ya masalah-masalah itu. Jadi kita harus bisa mengatakannya dulu ya, dan itu akan terjadi ya. Ya, dan sebenarnya baik kita mau akui dia Tuhan itu ada atau dia Tuhan tidak ada, pengakuan kita gitu ya, dia Tuhan tetap sama, dia tetap Tuhan yang ada dulu, sekarang sampai selama-lamanya, dan dia adalah Tuhan yang berkuasa dan berdaulat atas kehidupan kita, dan dia sanggup mengubahkan apapun permasalahan dalam kehidupan kita gitu. Jadi dia Tuhan tetap sama, pribadinya tetap sama. Nah, masalahnya kan di area penerimanya nih, kita sebagai receivernya gitu. Kalau kita tidak mau mengakui bahwa dia ada, dia berdaulat dan dia berkuasa, akibatnya adalah kita pada akhirnya berupaya untuk menyelesaikan masalah kita dengan cara kita sendiri. Dan sekali lagi kita berusaha, semakin kita berusaha, kita semakin akan menyadari bahwa kita tidak sanggup gitu. Jadi daripada, karena kita sudah mengakui ya bahwa ketika masalah datang kita tidak sanggup menyelesaikannya, daripada kita semakin insist bahwa kita yang mampu menyelesaikan masalah itu sendiri, kenapa tidak kita tanggalkan semuanya dan kita mulai mengakui dia, bahwa dia Tuhan yang berdaulat atas kehidupan kita, dan dia adalah Tuhan yang masih sanggup untuk melakukan perubahan di dalam kehidupan kita, untuk memulihkan kehidupan kita. Kalau kita tidak sanggup menyelesaikan masalah yang ada di dalam kehidupan kita gitu ya, siapa lagi yang bisa kita minta tolong kalau bukan Tuhan, kan gitu ya. Kalau Tuhan aja kita ngerasa Tuhan gak sanggup, apalagi kita gitu kan. Kadang ini kita ngerasa, Tuhan di mana kamu? Terus kita ngerasa dia nggak ada. Kalau kita ngerasa dia nggak ada, terus dia nggak nolong kita, apalagi kita, emang kita pikir kita sanggup? Kan kita pasti lebih nggak sanggup lagi sebenarnya. Jadi mulai akui bahwa pribadi Tuhan itu memang ada, perkataan kita menentukan bagaimana reaksi kita. Sangat penting bagi kita untuk memperkatakan perkataan-perkataan yang benar untuk bisa menghadapi permasalahan yang ada di dalam kehidupan kita. Ya. Tapi dikatakan tadi kalau kita tidak berbuat salah tapi kita menanggung kesalahan itu. Iya, memang dalam kehidupan ini
tidak semua hal bisa memuaskan apa yang menjadi harapan atau keinginan kita, begitu ya. Kadang begitu banyak hal yang bisa jadi mengecewakan kita, tidak sesuai dengan harapan kita. Tetapi apapun yang terjadi, jangan biarkan keadaan, situasi, dan kondisi yang berada di sekeliling kita mempengaruhi identitas kita, gitu. Kalau memang kita tidak melakukan sesuatu, jangan pernah memperburuk keadaan, gitu ya, dengan kemudian kita bereaksi salah terhadap mungkin respon yang orang berikan terhadap kita, respon salah yang orang berikan terhadap kita. Tetaplah berespon dengan benar, tetaplah bereaksi dengan benar, dan kebenaran itu tidak perlu dibela. Pada saatnya kebenaran inilah justru yang akan membela kita. Pada saatnya kebenaran itu akan terungkap kok dengan sendirinya, gitu. Jadi nggak perlu kita susah payah membela kebenaran, yang benar itu tetap benar, gitu. Dan jangan pernah mau merubah identitas kita sebagai orang benar hanya untuk membela kebenaran yang ujung-ujungnya malah akhirnya membawa kita menjadi orang yang salah. Contoh, misalnya, karena kita disalah-salahin, kita tidak berbuat, tapi kita disalah-salahin. Akhirnya kita sebel sama orang yang nyalahin kita itu. Akhirnya karena kita sebel, dia nyalah-nyalahin kita, pertanyaannya kita dan dia apa bedanya? Dia nyebelin kan? Dia nyebelin, bikin kita sebel memang. Tapi akibatnya kita jadi sebel. Sebel kan juga bikin kesalahan, gitu kan? Sebel juga kan sebuah sesuatu yang merubah identitas kita. Tadinya kita orang baik, kita sebel kan kita jadi orang nggak baik, gitu. Apalagi kalau kemudian gara-gara rasa sebel kita ini kemudian kita mau balas dendam sama dia. Nah, jadinya kan merubah identitas kita sebagai orang baik, gitu. Nah, jangan biarkan situasi, keadaan, kondisi pada akhirnya merubah kepribadian kita. Nah, buat pemirsa yang juga mungkin memiliki anak ya, apakah tujuan hidup dari seorang anak itu ditentukan oleh orang tuanya gitu? Apakah orang tua mengambil peranan untuk menentukan tujuan hidup sang anak? Iya, sebenarnya kalau tujuan hidup anak itu kalau fungsi orang tua itu kan memberikan bimbingan, ya. Kalau seorang anak itu kan dalam proses menuju kedewasaan dia butuh bimbingan supaya dia tahu bagaimana memiliki jalan hidup yang benar, ya. Mengarahkan kepada yang benar, bukan menentukan tujuan hidupnya. Karena tujuan hidup anak itu bukan ditentukan oleh orang tua, ya. Tapi orang tua itu hanya mengarahkan. Jangan sampai anak itu dipengaruhi oleh kondisi di luar, ya, lingkungan yang akhirnya membuat anak itu melenceng dari tujuan hidup yang sudah Tuhan tetapkan, gitu ya, dalam kehidupannya. Jadi seringkali memang orang tua mengambil peranan terlalu dominan, misalnya mau sekolah, kamu sekolah ini aja, gitu, jurusannya ini aja. Padahal itu mungkin bertentangan dengan bakat sang anak, ya, atau keinginan sang anak yang akhirnya mungkin anak jadi males-malesan, gitu, karena ngerasa didikte oleh orang tua, gitu. Tapi juga orang tua perlu mengarahkan, memberikan pilihan-pilihan. Kalau kamu memilih jurusan ini, itu gambarannya seperti ini, gitu. Jadi memberikan gambaran saja, bukan memberikan oke, terserah kamu mau apa, gitu. Jadi fungsinya adalah membimbing, ya, gitu. Ya. Tapi kalau beberapa saya pernah tanya sama teman, mungkin sama diri saya sendiri, ketika orang tanya apa sih tujuan hidupmu, yang pertama kebanyakan jawabnya pengen nikah, yang kedua kebanyakan pengen sukses. Nah, itu bener nggak sih nikah, sukses, punya anak itu tujuan hidup? Iya, kalau kita berbicara tentang tujuan hidup, sebenarnya tadi dikatakan bahwa tujuan hidup bukan ditentukan oleh orang tua, ya kan? Nah, tujuan hidup, apa sih sebenarnya tujuan hidup itu sendiri? Apakah benar tujuan hidup itu menikah? Atau benar tujuan hidup itu ingin sukses? Apakah benar tujuan hidup itu bekerja? Atau apakah benar tujuan hidup itu ingin kaya? Nah, tujuan hidup itu sendiri sebenarnya kalau kita ingin tahu apa tujuan dari suatu benda diciptakan, maka yang seharusnya kita tanya itu siapa? Misalnya kita mau tahu nih, apa sih fungsinya handphone ini diciptakan? Sebaiknya kita tanya sama siapa? Penciptanya, yang buat. Iya, sama tujuan kehidupan manusia. Kalau kita ingin tahu apa sih tujuan kenapa manusia diciptakan, tujuan kenapa manusia diciptakan, jawabannya itu ada pada pencipta. Jadi jawaban secara spesifiknya itu ada
menjadi rahasia dari penciptanya. Tetapi kalau kita bicara tentang tujuan global, tujuan secara umum yang dimiliki oleh semua manusia di muka bumi ini, tujuannya pada umumnya adalah sederhana, yaitu menyatakan kemuliaan penciptanya melalui kehidupannya. Menyatakan kemuliaan penciptanya melalui kehidupannya. Itulah tujuan setiap manusia ada di muka bumi ini. Nah, akan tetapi tujuan masing-masing orang ini kan secara spesifik bisa beda-beda. Ya, bisa beda-beda. Nah, dari keberagaman itu tujuan saya diciptakan berbeda dengan tujuan suami saya diciptakan. Tujuan suami saya diciptakan berbeda dengan tujuan Hengki diciptakan. Demikian juga sebaliknya dengan Ana. Semuanya kelihatannya sama, yaitu menyatakan kemuliaan pencipta kita gitu ya. Tetapi secara spesifik dalam hari demi hari perjalanan kehidupan, masing-masing kita punya tujuan yang berbeda. Sekalipun mirip kelihatannya, tetapi masing-masing punya spesifikasi sendiri-sendiri atau keunikan-keunikan tersendiri gitu. Nah, oleh karena itu bagaimana sih caranya untuk menentukan tujuan hidup kita terus mau kemana gitu loh. Apakah saya harus jadi penyanyi misalnya, atau saya harus kerja di kantor, atau saya harus jadi pengacara, atau saya harus jadi organisasi sosial misalnya, atau atau menjadi guru, atau apapun itu jenis pekerjaannya. Nah, yang bisa menjawab itu adalah pencipta kita, dan kita bisa belajar untuk melihatnya. Diri kita sendiri bisa belajar untuk melihat dan menganalisa. Nah, cara menganalisanya gimana? Gampang. Kita lihat hal-hal apa sih yang menurut kita itu mudah kita lakukan, tapi buat orang lain susah. Contoh, kalau Hengki main musiknya jago banget. Kalau saya begitu megang alat musik, bunyinya centang-centrung nggak karu-karuan gitu ya. Tapi menurut Hengki main musik itu gampang banget gitu. Sementara menurut saya itu adalah hal yang susah. Menurut Ana, menulis itu mudah banget. Sementara menurut saya itu mungkin hal yang susah. Begitu. Nah, tapi menurut saya ngomong itu gampang, berhentinya susah. Nah, mungkin buat orang lain sebaliknya gitu ya. Kok nggak bisa gitu, seperti itu. Nah, karena itu kita bisa mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan sederhana kepada diri kita sendiri. Apakah hal-hal yang menurut kita itu mudah untuk kita kerjakan, sementara menurut orang lain itu adalah hal yang sulit. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah ada hal-hal di dalam hidup kita yang kita ingin, kita rela, kita kerjakan itu sekalipun kita tidak mendapat bayaran dari pekerjaan yang kita lakukan itu. Nah, itu udah tanda-tandanya gitu yang kedua. Nah, yang ketiga, ketika kita pada akhirnya dipanggil oleh Tuhan, kita meninggal dunia, kita ingin dikenang sebagai apa? Nah, pertanyaan-pertanyaan sederhana ini sebenarnya bisa membantu kita paling tidak untuk bisa menentukan apa ya tujuan hidup kita. Mungkin pada awal kita mengajukan tiga pertanyaan itu, mungkin jawabannya belum langsung merujuk pada satu tujuan yang spesifik. Mungkin seperti itu. Perjalanan menemukan tujuan hidup ini sama halnya seperti kita sedang mengendarai sebuah kendaraan gitu ya. Di malam hari nggak ada lampu sama sekali di sekeliling kita. Kelihatannya semuanya gelap. Tetapi ketika kita menyalakan kendaraan itu, ketika kita mulai menyalakan kendaraan itu, kita mulai bisa melihat nih. Kita nyalain lampunya, kita mulai bisa melihat 1 meter ke depan. Tapi sesudah 1 meter itu kita nggak bisa lihat waktu kita masih berhenti kendaraannya. Tetapi ketika kendaraan itu terus berjalan, sudah sampai di 1 meter, rupanya lampu itu nunjukin ke 1 meter ke depannya lagi. Ketika kita terus berjalan, akhirnya lama-kelamaan semakin jelas, dan kita bisa sampai di tujuan. Nah, sama juga halnya dalam kehidupan kita. Kadang waktu kita ditanya, apa sih tujuan hidupmu? Mungkin kita masih bingung, kita masih nggak ngerti, kita masih ngeraba-raba. Tapi kita bisa mulai dari mengajukan 3 pertanyaan yang tadi kepada diri kita sendiri. Kemudian kita mulai melangkah, kita mulai melihat. Kita mungkin semuanya nggak jelas, semuanya blur, semuanya masih kayak kabur gitu ya. Berjalan saja. Sampai kita berjalan beberapa langkah, kita pasti akan bisa melihat kok sampai di sana kita mau jalan kemana lagi. Begitu seterusnya sampai lama-kelamaan ternyata semuanya semakin jelas, dan semakin jelas.
Ya. Kita ke SMS yang sudah masuk ya dari 2900. Ya. Manusia sebenarnya tidak pernah memiliki tujuan hidup. Manusia masih belum tahu tujuan hidup. Kalau dia belum pernah gagal, kalau pendekatan dari buku. Nah, bagaimana tuh, Bu? Ya. Apakah kita harus belajar gagal dulu supaya kita tahu tujuan hidup kan? Ya. Bahasanya seperti itu dari pemirsa yang kirim SMS. Ya, sebenarnya nggak perlu gagal dulu baru kita, itu sih pendapat kita bisa berbeda-beda ya, dan kita menghargai semua pendapat. Tapi yang jelas kalau kita ingin supaya hidup kita menjadi lebih bersemangat ya, tentu kita perlu punya tujuan ya. Walaupun itu mungkin yang sederhana sekalipun ya, hari ini kita mau apa, itu sebuah tujuan ya. Kalau Hengki misalnya setelah ini mau pulang ke rumah, itu kan tujuan kan, punya tujuan kan. Coba kalau setelah siaran ini Hengki di sini terus ditanya sama satpamnya nggak tahu gitu kan. Berarti nggak punya tujuan. Hengki nggak harus gagal dulu kan untuk bisa punya tujuan. Nah, jadi tujuan itu membuat kita bergairah, menjadi semangat ya kan, excited lah dalam kehidupan. Nah, tadi sama seperti disampaikan istri saya bahwa sebuah benda itu kan diciptakan ada tujuannya ya, demikian manusia ya. Kalau misalnya handphone ini bisa ngomong ya, kalau dia misalnya dimatiin terus, tentu dia bertanya-tanya, saya ini diciptakan buat apa, tapi kok dimatiin terus, nggak pernah dinyalakan, nggak pernah dibuat nelpon gitu kan. Nah, sama seperti kita ya, kita kan hidup ya, jadi kita tentu bertanya-tanya kalau kita nggak punya tujuan hidup, harusnya ya, harusnya kita bertanya-tanya pada diri kita sendiri, kenapa kita nggak punya tujuan hidup, apa yang menyebabkan itu. Dan apabila kita hidup tanpa memiliki tujuan, itu perasaan kita itu akan mudah bosan ya biasanya. Jadi saya pengalaman dulu beberapa tahun yang lalu waktu saya masih belum mengerti tujuan hidup saya apa gitu. Saya menghabiskan hari demi hari dalam kehidupan saya ya bekerja, ya udah akhir bulan nungguin gaji, habis itu nanti awal bulan lagi kerja lagi, rutinitas seperti itu. Tapi akhirnya saya merasa bosan dan tidak ada gairah gitu ya. Menjalani kehidupan ini seperti bosan gitu, benar-benar nggak tahu apa lagi yang harus dilakukan gitu. Dan memang pada akhirnya bisa sampai kepada depresi kalau kita tidak memiliki tujuan hidup, karena memang manusia ini diciptakan sebenarnya untuk menjadi pribadi yang unggul, pribadi yang menang, pribadi yang bersemangat. Jadi waktu dia nggak bersemangat, waktu dia nggak unggul, waktu dia nggak menang, yang terjadi adalah dia akan menjadi depresi dan akhirnya dia semakin menyembunyikan dirinya dan akhirnya bisa melakukan hal-hal yang tidak seharusnya dia lakukan gitu ya. Ya, jadi sayang banget kalau kita tidak sadar tujuan hidup kita itu apa. Ya, kita tahan dulu. Sudah ada beberapa SMS yang sudah masuk, tapi sebelum kita ke SMS, kita saksikan pesan perubahan yang sesaat ini, pemirsa. Ya, tetaplah bersama kami pemirsa dan jangan kemana-mana.
Terima Iya. kasih pemirsa karena Anda masih tetap setia bersama kami. Kami masih menunggu SMS-nya di 081901777771 apapun permasalahan yang pemirsa hadapi pada malam hari ini atau di saat ini. Pemirsa bisa curhat ke kami dengan mengirimkan SMS. Kita ke SMS yang sudah masuk dari 8456. Selamat malam, saya seorang guru bahasa Inggris di salah satu sekolah swasta. Saya suka dengan pekerjaan saya, sayang sama anak didik dan berusaha bekerja maksimal. Tapi pihak sekolah tidak memperhatikan kesejahteraan saya, gaji di bawah UMK, saya bingung tetap bertahan atau keluar cari yang lain. Mohon pencerahannya, Kak. Terima kasih. Nah, ini Pak Bisri. Ya, kalau memang Ibu mencintai pekerjaan sebagai guru, Bapak atau Ibu nggak tahu ya? ya, nggak tahu ya. Kalau Anda mencintai pekerjaan sebagai guru itu suatu hal yang mulia, Mulia ya, hatinya sangat mulia. Itu mulia, sesuatu yang luar biasa. Ya. Kalau Anda merasa bahwa sekolah tidak menghargai, ya, kemudian ada beberapa hal lain tadi yang disampaikan. Memang untuk menghadapi realita itu sulit ya. Tapi saya percaya bahwa Anda mengajar itu karena sebuah kesukaan, ya, kecintaan kepada anak-anak, ingin menjadikan anak-anak itu pintar ya, dan sukacita kalau melihat mereka berhasil. Jadi mungkin itu dulu yang Anda passion ya, passion, kecintaan itu dulu yang menjadikan Anda boleh bertahan. Namun demikian juga kalau memang di tempat di mana kita berada itu tidak menghargai apa yang sudah kita berikan, jangan langsung Anda memutuskan, oh kalau begitu saya keluar gitu ya. Itu bukan suatu keputusan yang tepat ya, untuk apalagi misalnya Anda punya keluarga ya, dan Anda juga punya anak-anak didik yang harus Anda perhatikan ya. Kalaupun pada suatu waktu Anda memutuskan untuk pindah ke tempat lain di mana ada kesempatan yang lebih bagus ya, kita harus meninggalkan kesan yang baik, yaitu kita selesaikan apa yang menjadi tugas-tugas kita. Nah, terkadang memang fokus kepada hal-hal yang kurang itu menjadikan memang kita tidak bersemangat ya. Tapi mungkin coba fokus kepada apa yang menyenangkan ya pada saat mengajar dan lain sebagainya. Nah, mungkin kalau sebagai seorang tenaga pengajar bisa saja misalnya setelah pulang mengajar mendapatkan income tambahan, misalnya memberi les atau yang kegiatan lain yang menghasilkan, sehingga itu bisa menjadi penghiburan ya, walaupun mungkin di tempat Anda bekerja sekarang dari sisi income itu kurang memadai ya, mungkin itu sedikit masukan ya. Iya, saya memang sebagai seorang ibu rumah tangga juga gitu ya, saya dengar itu di sekeliling saya keluhan untuk mencari guru les di sekitar saya itu agak susah juga gitu. Jadi saya rasa apalagi tadi Anda sudah mengatakan di awal bahwa Anda sangat mencintai anak-anak gitu. Sebenarnya hari-hari ini orang tua murid gitu ya, mereka sangat mendamba-dambakan gitu untuk mencari guru les yang memang benar-benar perhatian, sayang sama anak gitu, dan peduli sama anak-anak gitu. Nah, kalau Anda memang punya nilai ini, saya sangat setuju sekali ya, Anda bisa mulai memikirkan jam Anda pulang mengajar untuk bisa mencari penghasilan tambahan dengan memberikan les-les privat misalnya, untuk orang-orang yang ada di sekeliling Anda dulu gitu. Di sekeliling kita kan kanan kiri banyak nih, sekarang kan juga sudah termasuknya Batam itu banyak ya, lumayan banyak anak-anak, usia anak-anak gitu. Jadi sangat mudah untuk mencari di sekeliling gitu, kanan kiri yang mana yang membutuhkan Anda sebagai tenaga pengajar untuk anaknya, misalnya seperti itu. Nah, nanti kalau memang itu sudah berkembang, kalau memang Anda berpikir untuk lebih serius untuk mungkin buka les sendiri, itu bisa saja Anda lakukan gitu. Dan mungkin kalau memang Anda sudah mau mengambil keputusan untuk meninggalkan pekerjaan Anda sekarang,
bisa dilakukan pada saat Anda sudah memiliki penghasilan alternatif yang bisa mencukupi gitu ya penghasilan Anda. Karena kan memang kita juga mesti memikirkan sekalipun memang dibayar di bawah UMK, tetapi kan masih ada penghasilan begitu ya, dibanding dengan tidak bekerja sama sekali. Sekarang juga di Batam cari pekerjaan juga tidak mudah kan seperti itu. Jadi apa yang ada disyukuri, tetap lakukan yang terbaik, tetap berikan yang terbaik. Saya kok sangat percaya bahwa sekalipun tempat di mana kita bekerja itu tidak adil sama kita, kadang mereka nggak nganggep kita ada, kadang mereka menghargai kita di bawah yang seharusnya kita dapatkan, sekalipun kita mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari tempat di mana kita bekerja, tetapi saya sangat percaya satu hal, bahwa Tuhan itu selalu adalah pribadi yang adil, dan Tuhan bisa memberkati kita melalui jalan apapun. Jadi jangan pernah membatasi kuasa Tuhan, bahwa Tuhan itu hanya memberkati kita melalui tempat di mana kita bekerja. Jangan gitu ya. Ingat bahwa kita punya Tuhan yang maha kuasa. Dia sanggup, dia dapat, dia bisa memberkati kita melalui jalan apapun. Tinggal bagian kita nih, bagian kita lakukan aja segala sesuatunya dengan penuh sukacita. Jangan bersengut-sengut gitu ya, jangan biarkan kita menjadi kecil hati, kita jadi patah semangat, kita kemudian jadi orang yang negatif. Jangan. Kenapa? Karena pada saat kita membiarkan nilai-nilai yang negatif itu masuk ke dalam diri kita, akhirnya itu malah jadi merusak mental kita, dan pada akhirnya kita jadi nggak semangat kerja, kita jadi nggak motivasi, dan akhirnya waktu kita nggak motivasi, gimana mungkin orang yang nggak motivasi bisa mendapatkan promosi-promosi jabatan, kan begitu ya. Tetapi kalau orang yang penuh dengan motivasi, Anda bersemangat, apalagi Anda sudah punya nilai yang sangat dasar, yang sangat dibutuhkan oleh semua anak-anak gitu ya, bahwa Anda sangat mengasihi mereka, Anda mencintai, Anda senang bekerja untuk anak-anak gitu, bersama dengan anak-anak. Saya rasa itu adalah nilai yang luar biasa yang Anda miliki, yang harus terus ditambahkan semangat gitu di dalamnya, supaya Anda bisa mendapatkan hasil yang terbaik juga dari pekerjaan yang Anda lakukan. Kita ke SMS selanjutnya yang sudah masuk dari 3161. Selamat malam Nyulai. Selamat malam. Mau tanya nih, saya sudah berumah tangga. Saya pengen kerja tapi suami tidak ngasih. Padahal saya ada anak juga dari perkawinan saya yang pertama. Saya juga ingin ngasih nafkah ke anak saya. Mohon penjelasannya. Apakah saya patuh pada suami atau saya lebih ke anak saya? Ya, jadi ibu ini sudah menikah ya. Jadi kalau memang sudah berumah tangga, memang suami adalah kepala keluarga. Kita harus sebagai istri harus menghargai suami sebagai kepala keluarga. Namun demikian tentu harus ada konsekuensinya. Artinya suami juga harus konsekuen dengan statusnya sebagai kepala keluarga, tentu harus bisa memberikan nafkah. Kalau memang secara keuangan itu kesulitan, tentu dibicarakan secara realistis ya. Kalau dalam pasangan modern sekarang ini kan tidak harus istri di rumah ya. Nah, istri bisa membackup, namun bukan berarti istri menjadi tulang punggung ya. Tapi istri menjadi penolong ya, sifatnya menjadi penolong. Jadi harus ada keterbukaan ya. Kalau walaupun anak ini dari perkawinan sebelumnya kan sudah menjadi anak ya bagi suami yang sekarang. Nah, tentu tanggung jawab suami ini harus memberi nafkah. Nah, kalau memang kesulitan, istri bisa menawarkan. Ini misalnya penghasilan sekian, pengeluaran sekian. Nah, kira-kira kekurangannya dari mana? Apakah suami bisa menutup itu? Nah, kalau memang belum, tentu istri bisa menawarkan ya. Tapi kalau suami ada solusi lain, tentu ibu mungkin tidak perlu bersikeras untuk bekerja, karena toh suami sudah menawarkan, oh ini ada sumber lain ya yang bisa nanti menutup kekurangan pengeluaran. Ya kalau memang sudah cukup, ya mungkin ibu tidak usah memaksakan diri untuk bekerja, karena nanti malah mengganggu keharmonisan di dalam rumah tangga ibu. Kan tujuan menikah kan untuk membina hubungan yang harmonis ya kan dalam keluarga. Gitu. Ya, kita ke SMS selanjutnya dari 8035. Bagaimanakah menjalani tujuan hidup yang sebenarnya dan tidak dilihat dari ekonomi menengah ke atas
akan tetapi dilihat dari orang-orang fakir miskin dan fisik yang kekurangan. Nah, terima kasih. Gimana? Menjalani tujuan hidup. Menjalani tujuan hidup dari ekonomi yang berkekurangan dan Ya, fisiknya juga fisiknya yang punya Kekurangan. kekurangan fisik. gitu ya. Saya sangat terinspirasi dengan kisah kehidupan dari Nick Vujicic ya. Ya. Dia adalah seorang yang memang memiliki keterbatasan secara fisik. Jadi dia tangannya juga nggak ada dan juga kakinya juga nggak ada gitu. Nah, tetapi sekalipun dia memiliki keterbatasan fisik, dia memiliki satu kesadaran penuh bahwa sekalipun fisiknya terbatas, tapi jiwa dia tidak terbatas. Dia bahkan menyebut dirinya sebagai hugging mesin. Saya adalah mesin pemeluk, dia bilang. Padahal tangan pun dia nggak punya gitu loh. Nah. Terus apanya dia yang memeluk? Yang memeluk adalah jiwanya dia. Jiwanya dia adalah jiwa yang sempurna. Jadi sebenarnya langkah menemukan tujuan hidup itu dimulai dari kesempurnaan jiwa dulu gitu. Kita bukan berbicara tentang ekonominya harus ada dulu, fisiknya harus lengkap dulu, kita harus sempurna dulu, baru kita bisa memperoleh tujuan hidup. Tidak. Justru sebaliknya, dimulai dari jiwa yang kuat. Ketika jiwa kita kuat, maka bukan uang yang harus kita kejar, tetapi uang yang seharusnya ngejar-ngejar kita. Kenapa? Karena kita tahu identitas kita itu siapa. Hanya orang yang memiliki mental yang kuat, dia mengenal pribadinya dengan benar, dia mengenal Tuhannya dengan benar. Orang-orang seperti inilah yang dia bisa mengambil rejeki yang memang menjadi miliknya dia, gitu. Ketika dia tidak menyadari potensi yang ada di dalam dirinya, mau dikasih rejeki takut. Contoh sederhana, saya dulu waktu saya kerja, saya dinaikin gaji sama atasan saya takut. Saya minta kalau bisa nggak usah gitu ya. Kenapa? Karena saya takut nanti kalau saya naik gaji tanggung jawab saya jadi lebih. Loh, aneh kan? Padahal mau dikasih rejeki, tapi malah bilangnya nggak mau. Kenapa? Karena saking ketakutan nanti tanggung jawabnya bertambah. Padahal sebenarnya itu adalah kesempatan untuk kita bisa mendapatkan yang lebih baik lagi. Nah, makanya belum tentu gitu ya, orang yang memiliki ekonomi kuat, kemudian jiwanya tuh akan menjadi kuat, belum tentu. Justru dimulai dari jiwa yang kuat, barulah bisa menarik semua hal-hal baik datang ke dalam dirinya. Demikian juga halnya dengan fisik. Bukan berarti fisik yang sempurna, fisik yang kuat, kemudian bisa mendapatkan tujuan hidup yang cemerlang gitu ya, belum tentu. Banyak juga orang yang memiliki kesempurnaan di dalam kehidupannya, akhirnya malah ngabisin waktunya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, malah narkoba dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena bukan tergantung dari kekuatan fisiknya, dari kesempurnaan fisiknya, tapi tergantung dari kesempurnaan batinnya. Makanya penting banget kita menyadari apa yang ada di dalam kita, karena perubahan itu berbicara apa yang ada di dalam dibawa keluar. Itulah perubahan yang sebenarnya. Perubahan tidak dimulai dari faktor-faktor atau hal-hal yang ada di luar, termasuk tubuh kita. Tubuh kita ini adalah hal-hal yang di luar dari diri kita gitu. Perubahan bukan ditentukan oleh hal-hal yang ada di luar diri kita. Perubahan bukan ditentukan oleh hal-hal yang fana sifatnya atau yang bisa lekang oleh waktu. Tapi perubahan itu berasal dari sumber yang tidak bisa hilang, dari sumber yang sejati, yaitu dari Tuhan itu sendiri. Perubahan dari dalam, baru perubahan di dalam itu memberi dampak keluar. Luar biasa sekali. Ini ada SMS dari 7989, bagus sekali. Selamat malam Nyulef, mau tanya bagaimana membedakan antara tujuan hidup dan ambisi? Terima kasih. Ya, seperti tadi istri saya jelaskan kan ada, kita mulai dari mengidentifikasi yang 3 hal tadi ya. Kalau ambisi memang cenderung menguasai kita ya, nanti menguasai kita, dan pada saat kita nggak bisa mencapai itu kita kecewa dan kita depresi ya. Sering kan kita sulit membedakan ya antara tujuan hidup, mana ini tujuan hidup atau mungkin nafsu kita ya, ambisi tadi ya. Misalnya contoh yang sederhana, saya melihat Hengki bisa main piano, saya pikir
masa saya nggak bisa gitu kan. Saya lihat mungkin Hengki main piano semua tepuk tangan, akhirnya saya pingin seperti itu. Padahal untuk neken aja touch-nya susah gitu kan. Nah, jadi tapi karena saya memaksakan diri saya, maka saya setiap hari saya belajar. Tapi ya nggak bisa-bisa gitu. Akhirnya saya menjadi depresi ya. Dan saya menyia-nyiakan waktu saya. Nah, itu sebuah ambisi yang kadang-kadang tidak disertai dengan pemahaman akan sebetulnya tujuan apa yang Tuhan inginkan buat kehidupan setiap kita ya. Jadi nggak usah merasa malu, karena sering kan kita dikonsumsi oleh televisi ya, atau oleh lingkungan sekitar kita, sehingga yang konteks keberhasilan dalam tujuan hidup itu kalau orang sudah misalnya kaya raya atau memiliki jabatan yang tinggi ya, atau dihormati dan seterusnya. Nah, itu konteks tujuan hidup itu yang sering menjadi kita berambisi ya. Jadi saya pernah membaca sebuah artikel yang membuat satu grade ya. Grade itu tingkatan di dalam tujuan hidup ya. Grade yang paling rendah itu adalah orang yang nggak punya tujuan hidup, itu grade yang paling rendah. Grade yang kedua itu adalah orang yang tujuan hidupnya cukup makan, cukup minum, ya sandang pangan lah gitu, cukup, yang penting cukup. Gitu. Terus grade yang selanjutnya adalah orang yang berambisi untuk mencapai kekayaan dan kehormatan dan jabatan. Grade yang selanjutnya adalah orang yang mencintai orang-orang di sekitarnya saja. Ya, jadi tujuan hidupnya adalah menyenangkan orang-orang yang di sekelilingnya gitu. Nah, grade yang paling tinggi adalah yang jadi sampai 10 ya. Nah, grade 10-nya itu adalah orang yang bisa mengerti apa tujuan dia diciptakan. Nah, itu. Jadi kalau dia sudah bisa mengerti apa tujuan dia diciptakan, berarti itu sudah mencapai istilahnya kesempurnaan dalam tujuan hidup lah gitu. Nah, jadi saya percaya kalau sudah kita tahu itu, maka kita nggak akan dikorbankan oleh ambisi ya. Ya, dan mungkin sederhananya cara membedakan antara mana yang ambisi dan mana yang benar-benar tujuan hidup itu sederhananya begini. Kalau ambisi fokusnya adalah ke saya dan saya. Kepuasan. Ambisi itu intinya adalah kepuasan. Apa maunya saya, semuanya pokoknya intinya fokusnya ke saya. Sedangkan kalau tujuan hidup fokusnya adalah menyadari secara penuh bahwa kita ada di dunia ini untuk menyatakan kemuliaan pencipta kita. Jadi fokusnya adalah pada pencipta kita. Semuanya dari Dia, dari Tuhan, oleh Tuhan, dan bagi Tuhanlah kemuliaan. Pujian semuanya hanya bagi Tuhan. Biarlah nama Tuhan saja yang ditinggikan melalui kehidupan kita. Itu adalah tujuan hidup. Sedangkan kalau ambisi, fokusnya adalah saya yang terkenal. Saya mau orang-orang memperhatikan saya. Saya mau apa yang saya katakan orang-orang ikutin. Semuanya fokusnya ke saya dan saya. Itu adalah ambisi. Sedangkan kalau semua fokusnya kepada Tuhan, menyadari betul bahwa kita bisa melakukan segala sesuatunya karena Tuhan, dan Tuhanlah yang memampukan kita melewati segala sesuatunya, dan Tuhan juga lah, bagi Tuhan jugalah segala sesuatu ini kita nanti pada akhirnya akan pertanggungjawabkan, maka itu adalah tujuan hidup yang sesungguhnya. Ya, dan pastinya bisa memberi arti buat orang lain. Betul juga sekali. Tadi ya, seperti dikatakan Bu Dita ya. Ya, kita ke SMS selanjutnya dari 4430, silakan Anda. Hidup itu tanpa tujuan. Hidup itu seperti air yang mengalir tanpa arah dan hanya mengikuti arusnya. Tujuan itu adalah garisan Tuhan, dan hanya Tuhan yang tahu mau kemana lagi selanjutnya. Tujuan hidup kita, by Suheri Panhoten. Nah, benar nggak? Ya, terima kasih buat Suheri ya, dan terima kasih udah setia menyaksikan siaran New Life dan sangat memberkati ya. Jadi ya kita percaya bahwa setiap kita Tuhan berikan tujuan hidup yang mungkin tidak sama ya. Tapi kalau kita bisa memahami, kita bisa mengenal, ya sama seperti saya mengenal orang tua saya,
dan saya tahu bahwa orang tua saya memberikan yang terbaik untuk saya. Demikian juga Tuhan juga pasti memberikan yang jauh lebih baik ya. Jadi tujuan Tuhan menciptakan kita semua pasti dengan tujuan yang luar biasa. Ya. Jadi kita nggak usah khawatir dan nggak usah kita sering mengatakan biarlah mengalir gitu ya, biarlah hidup ini mengalir, karena kalau hidup ini mengalir maka kita cenderungnya nggak punya tujuan ya. Pasrah jadinya. Pasrah. Biarlah setiap hari kita semangat, apa hari ini yang bisa kita lakukan yang terbaik, apa hari ini yang bisa kita lakukan yang membuat kita seneng, dan kalau kita seneng saya percaya itu pasti membahagiakan yang menciptakan kita gitu. Ya, dan Tuhan tidak pernah menciptakan setiap manusia untuk menjadi robot ya. Jadi kalau memang semuanya sudah ada garisnya, sudah ditakdirkan oleh Tuhan, ya kenapa enggak Tuhan ciptain robot aja gitu. Kenapa sih manusia harus diciptakan dikatakan segambar dan serupa dengan Tuhan gitu ya. Jadi ya memang diciptakan seperti ini dengan memiliki kehendak bebas, karena kerinduan Tuhan adalah dengan kehendak bebas manusia, manusia menyadari bahwa tujuan manusia diciptakan adalah untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Jadi manusia dengan kehendak bebasnya, sekalipun dia bebas, tetapi dia bebas untuk memuliakan penciptanya gitu loh. Jadi dia memakai kebebasannya itu untuk menyatakan betapa besarnya Tuhan yang menyertai perjalanan kehidupannya. Jadi bukan berarti kita pasrah aja gitu ya, dan akhirnya ya udah karena semuanya sudah ada garisnya, semua sudah ada takdirnya, jadi kita akhirnya tidak berbuat apa-apa. Jangan sampai seperti itu. Memang kayak misalnya waktu kelahiran kita itu takdir lah ya, kita juga nggak bisa menentukan. Kemudian juga untuk kapan kita akan dipanggil pulang itu juga kita tidak bisa menentukan gitu ya. Itu memang sudah digariskan. Tetapi dalam tempo pada saat kita sudah lahir hingga hari ini dan kedepannya kita punya pilihan gitu loh. Kita punya pilihan apakah kita mau jadi orang yang pasif, pasrah sama nasib, terserahlah. Mau kaya ya syukur, mau enggak ya udah gitu. Kalau kita punya mental yang seperti itu, sayang gitu ya. Karena kenapa? Karena Tuhan udah nyiptain kita gitu spesial loh. Tuhan udah nyiptain kita begitu berharga, begitu sempurna di mata Tuhan. Buat apa Tuhan dandanin kita gitu rupa gitu luar biasa gitu ya di mata Tuhan, begitu indah, kalau kita tidak menyadari potensi yang kita punya untuk memuliakan kebesarannya gitu. Jadi sayang banget. Jadi sadari bahwa kita diciptakan begitu spesial, begitu berharga di mata Tuhan. Kita ada untuk menyatakan kemuliaan Tuhan. Lakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Lakukan hal-hal yang terbaik dalam kehidupan kita. Apa yang menjadi bagian kita, kita lakukan. Apa yang menjadi bagian Tuhan, kita serahkan sama Tuhan gitu ya. Manusia berusaha, Tuhan yang menentukan gitu. Tapi bukan berarti kita tidak melakukan bagian kita. Kita tetap lakukan apa yang menjadi bagian kita. Dan lakukannya tidak hanya sekedar lakukan dengan sebaik-baiknya. Ya, kita ke SMS selanjutnya dari 0828. Ya. Saya sudah usaha jualan makanan tapi sudah Bertahan 6 sudah bulan. bertahan 6 bulan dan tidak ada untung, hanya pas untuk makan. Jadi gimana, apa harus bertahan atau berhenti dan cari kerja supaya ada uang yang pasti didapat? Nah, ini soal pekerjaan. Iya. Jadi memang kalau memang sebenarnya harus kita lihat dulu apakah bikin kue tadi itu adalah memang hobi kita. Ya, kalau kita bikin kue, kita menjadi sukacita, menjadi senang ya. Kalau itu maka itu Anda bisa lanjutkan itu ya. Dan mungkin kalau memang saat ini marketnya masih di sekitar tempat tinggal ya, sehingga terbatas. Nah, karena saya percaya bahwa apa yang kita lakukan dengan sukacita, kalau Anda bikin kue pasti rasanya enak ya. Tentu tidak boleh subjektif ya. Anda kan juga harus melihat ke kanan kiri apakah memang ada komplain ya, atau mungkin pasarnya yang kurang di sana. Nah, mungkin Anda bisa coba kembangkan ke tempat lain sehingga berjualan itu tidak hanya untuk bertahan hidup saja ya, tapi usaha itu bisa berkembang ya. Ada beberapa bisa yang Anda lakukan supaya usaha bisa menjadi
berkembang ya. Memang itu tidak bisa dalam hitungan hari ya. Ada orang yang bertahun-tahun dalam mencapai kesuksesan dalam usaha dan kemudian berhasil. Kita pernah punya beberapa bintang tamu ya, yang menjadi pengusaha sukses ya di Batam ya, yang mereka juga merintis mulai dari awal ya. Jadi jangan mengatakan, "Oh, apakah saya harus berhenti kemudian harus bekerja saja?" Tapi kalau itu memang bukan hobi Anda dan memang Anda memang harusnya bekerja, tidak masalah. Berarti memang tujuan hidup Anda adalah Anda ditentukan untuk bekerja, untuk menjadi berkat di mana tempat Anda bekerja. Ya, misalnya Anda memang pandai komputer misalnya. Nah, Anda bisa bekerja di perusahaan di bagian informatikanya misalnya ya, atau Anda pandai administrasi. Nah, sebenarnya Anda kepandaiannya bukan dibikin kue. Nah, mungkin Anda sendiri yang lebih tahu ya. Kita sih membuka untuk berkonsultasi lebih lanjut ya setelah acara ini, tapi mungkin besok pagi ya, karena ini sudah malam ya. Setelah acara ini selesai ya, besok pagi atau mungkin hari Sabtu atau hari Minggu, Anda bisa menelpon ke nomor yang tertera di layar televisi untuk Anda bisa berkonsultasi lebih lanjut, dan ini semua kita berikan secara cuma-cuma ya. Ya, sayang sekali waktu juga sudah habis durasinya. Nah, mungkin di penghujung acara ini ada yang mau disampaikan buat pemirsa di rumah dari Pak Bagus ada? Ya, yang jelas sih tetap semangat kita. Saya tahu bahwa setiap hari kita melihat pemberitaan masalah-masalah di baik di dunia maupun di Indonesia maupun di Batam ya. Tapi kita harus tetap punya semangat hidup ya. Kita harus tahu bahwa kita diciptakan dengan satu tujuan ya. Dan kita percaya bahwa tujuan Tuhan itu pasti baik ya, dan tujuan Tuhan itu pasti luar biasa. Maka itu yang bisa membuat kita tetap semangat ya. Karena kita di backup oleh Tuhan yang maha besar, yang maha kuasa, dan pasti selalu menolong, memberi pertolongan kita. Jadi di saat kita merasa bahwa kita punya beban yang luar biasa, jangan takut ya, kita tetap semangat. Ya, dari Bu Dita. Ya, jika Anda pada malam hari ini menyaksikan acara ini dan Anda mulai bertanya-tanya pada diri Anda sendiri, apa ya kira-kira yang menjadi tujuan hidup saya, dan mungkin Anda bingung, Anda nggak tahu kemana saya harus mencari tujuan hidup saya yang sebenarnya itu di mana. Saya cuma mau sampaikan kepada Anda bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan acara ini, karena memang acara ini ada untuk Anda. Kami dulunya adalah orang-orang yang tidak tahu tujuan hidup kami apa, sehingga begitu banyak waktu hari-hari di dalam kehidupan kami habiskan sia-sia begitu saja. Kami habiskan dengan membuang-buang energi yang seharusnya bisa digunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat. Tetapi setiap kami saat ini sudah mengalami perubahan, kami sudah mengalami perubahan hidup, kami saat ini sudah bisa melihat tujuan hidup, dan kami tahu dengan pasti bahwa masa depan kami cerah di tangan Tuhan. Nah, kami bisa mengalami perubahan hidup ini, kami alami dari komunitas, dari kami memiliki teman-teman sepergaulan yang memiliki pola pikir yang benar. Karena itu pemirsa, jika Anda memiliki kebingungan dalam menentukan tujuan hidup Anda, saya mau katakan sekali lagi bahwa bukan secara kebetulan Anda menyaksikan acara ini, karena memang kami ada untuk Anda. Dan jika Anda ingin tertarik untuk bisa berkomunikasi secara langsung dengan kami, ketemu dengan kami, melihat hari-harinya kami seperti apa, secara alami gitu ya, tidak dibuat-buat, bukan yang di balik kamera ini, maka Anda bisa menghubungi nomor yang tertera di layar kaca 0819-081-7-nya 4x1. Semua layanan yang diberikan oleh New Life semua diberikan secara gratis, cuma-cuma, dan tanpa dipungut biaya sepeser pun. Jadi Anda bisa ketemu dengan kami, kita bisa ngobrol-ngobrol tentang banyak hal, dan Anda bisa kita mulai perjalanan Anda untuk mencari tujuan hidup Anda. Dan kami yakin dan percaya bahwa masa depan, pengharapan, dan hari depan yang penuh dengan sukacita itu selalu ada untuk Anda. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih buat Pak Bagus dan Ibu Dita. Iya, kami juga mengucapkan terima kasih banyak pada pemirsa yang telah setia menyaksikan siaran ini, dan kami mohon maaf tidak semua SMS kami bacakan berhubung keterbatasan waktu.
Namun bila pemirsa masih tetap ingin mendapat jawaban secara langsung dari narasumber kami, atau pemirsa mungkin ingin bertemu langsung untuk bertanya jawab dengan narasumber kami, Anda dapat menghubungi di nomor yang sama di 0819 081 77771. Ya, kami mohon maaf mungkin selama kami siaran ada sikap kami ataupun tutur kata kami yang kurang berkenan. Tujuan dari acara ini supaya kehidupan kita menjadi lebih baik dan lebih bermakna. Pemirsa, saksikan terus siaran Yoler setiap hari Jumat Jam 11 malam hanya di stasiun TV kesayangan kita semua, hanya di Batam Batam TV. TV. New Life.